I got away. Never change.
Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Kita boleh datang ke tempat ini untuk merayakan sahabat Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, semua karena anugerahnya, karena cintanya buat kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati untuk kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk karunia-Mu, untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, yang terbaik yang sudah kami terima sampai hari ini. Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena cinta-Mu dan kasih-Mu atas kami. Tiba saatnya saat ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Biar apa yang kami naikkan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami, setiap pelanggaran kami, ketidaktaatan kami Tuhan, yang menyakiti hati-Mu lewat perkataan perbuatan kami. Ampuni Yesus, sucikan kuduskan setiap kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, Engkau yang lawat, Engkau yang berbicara, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh mengalami Engkau secara pribadi, dan kami pulang membawa sukacita yang daripada-Mu. Engkau memberkati setiap sarana prasarana yang kami gunakan, biar kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun dan memimpin kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
hamba-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Sekali sini. lagi, kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini.
Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu. Amin. Dengan segenap hati kita memuji nama Tuhan, sebab Dia terbesar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Katakan, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, Biarlah semua memujimu. Segenap hati kami memujimu Tuhan. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Sama-sama katakan, karena Roh-Mu Tuhan. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, sebab Kau terbesar Tuhan.
cinta di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan, sebab iman kami berikan kekuatan. berikanku Kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sekali lagi katakan bersama rohmu. bersama Rohmu, ku pasti di namamu
kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, katakan semua harapanku Tuhan, semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
dan kepada kami hari ini. Anugerahmu atas segala kebaikanmu kami ada saat ini karena Engkau ya Bapa. Dan hari ini kami bersama-sama dengan jemaatmu beribadah bersama-sama. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan, biarlah di dalam puji-pujian kami dikuatkan oleh Tuhan kuasa-Mu. Dan melalui firman-Mu kami diteguhkan kembali Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan kami terima membuat kepercayaan kami makin mendalam di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah urapan-Mu hadir di atas hamba-Mu dan kuasa-Mu bekerja pribadi lepas pribadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Cek. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan Bapak sekalian? Luar biasa. Apa biasa di luar Bapak Ibu Saudara? Ya. Di dalam puji-pujian tadi dinyatakan bahwa kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Bahwa Tuhan adalah Engkaulah segalanya. Benar. Di dalam roh-Mu ada kemenangan. Tuhan kita adalah ajaib, perbuatan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, perbuatan apa yang besar dalam hidup kita? Kita hari ini beribadah bersama-sama. Ya, ada roti dan anggur. Setiap kita melakukannya, memperingati akan Dia. Artinya apa? Di dalam kekristenan, kita yang mestinya binasa, tapi melalui pengorbanan Kristus, kita bisa diselamatkan kembali. Kita menjadi anak-anaknya. Di dalam kuasanya, tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan bahwa karena kasih-Nya, kita ada saat ini. Karena kuasanya, kita ada saat ini. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi jemaat-jemaat, bukan jemaat yang loyo, bukan jemaat yang sebagai pecundang, tapi Allah mau bahwa kita menjadi jemaat yang selalu berkemenangan. Ada amin Bapak Saudara? Kita belajar dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-13. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan padangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau tahu
Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya kepada korban bakaran pengganti anaknya. Tolong ditayangkan Filipi 2 ayat yang ke-8, Bapak. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Cek. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati tubuh dan darah Kristus sebagai pengorbanan untuk menebus kita. Unsurnya adalah satu, ada kasih dan ketaatan, Bapak. Tuhan mau kita menjadi orang yang taat, bukan menjadi orang yang hidup semau kita, semau kue. Ya, dalam kekristenan, Allah sendiri telah memberikan contoh, ya, di dalam Yesus Kristus bahwa ada ketaatan dan ada kasih. Kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai ke-2 dulu, ya. Perikopnya kepercayaan Abraham diuji, Bapak. Ya. Dikatakan bahwa setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kata-kata ya Tuhan adalah kata-kata seorang hamba. Ya. Seperti kalau kita di kemiliteran, saat komandan ngomong, apa yang disebutkan Bapak? Apa yang dikatakan? Siap dan. Tapi seorang hamba mengatakan, lalu Allah berfirman, ya Tuhan. Artinya ada penundukan Bapak. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Kita garis bawahi. Yang engkau kasihi, ya, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2 mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita ditebus oleh Allah, kita sebagai hamba Allah. Hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Makanya saat Allah berbicara pada kita saat ini, berfirman pada kita saat ini, ya Tuhan, ada penundukan Bapak. Dan dikatakan di ayat 2 bahwa persembahkanlah anak yang kau kasihi. Kalau kita lihat bahwa Ishak adalah satu-satunya harta bagi Abraham yang untuk meneruskan keturunannya. Dan Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Dan melalui engkau, Abraham, banyak bangsa mendapat berkat. Tapi saya tidak membahas, saya tidak mengajarkan saudara sebagai orang percaya, ikut Tuhan pasti diberkati. Enggak, saya enggak menanamkan itu. Tapi itu adalah efek dari segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan. Ketaatan kita pada Tuhan. Sekali lagi saya tidak mengajarkan bahwa ikut Tuhan pasti diberkati. Yang saya ajarkan pada saat ini, pada siang ini, hanya melalui Tuhan. Kita telah ditebus, kita patut taat. Kalau dikatakan bahwa anak yang kau kasihi, berarti harta satu-satunya yang berharga di mata Abraham. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 2 dikatakan bahwa Abraham diberkati melimpah. Kalau zaman itu berkat berbicara tentang apa? Ternak. Ternak Abraham begitu banyak, begitu besar, emas perak. Dan saat menerima anak, kita tahu bahwa Abraham telah dijanjikan, tapi dia tetap menunggu 25 tahun. Sarah berumur 65, Abraham berumur 75.
Saat dia menerima janji, tidak serta-merta langsung jadi, enggak. Ada proses. Tapi setelah Abraham mendapatkan anak-anak, di perikopnya apa? Kepercayaan Abraham diuji. Artinya Tuhan mau Abraham naik level lagi. Enggak stuck sebagai orang yang telah percaya terus stuck, diem aja, enggak berbuat apa-apa. Tuhan mau siang ini kita semua sebagai orang yang percaya pada Yesus, selain kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau bahwa kehidupan rohani kita step demi step naik. Bapak. Enggak syukur cuman apa, saya cuman percaya bahwa Tuhan menyelamatkan. Betul Bapak, kita menerima anugerah itu. Tapi di selanjutnya, kita harus menurut Tuhan kita dengan penuh ketaatan. Kita lihat di ayat yang ketiga ada 4 Bapak. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Beserta Isa anaknya, ia membelah kayu, juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayang pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu Saudara, ayat ketiga dan 4 mengatakan bahwa saat perintah itu, firman itu diterima Abraham, Abraham langsung merespon. Tanpa berbantah-bantah, tanpa ada negosiasi. Mungkin Abraham bisa bernegosiasi. Ya Allah, ya Tuhan, bagaimana kalau kita tukar dengan dombaku yang begitu banyak? Abraham tidak melakukan. Abraham tahu, ya, dan ia menurut. Pada siang hari ini juga, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, saat kita dengar firman, apa respon kita? Saya nggak tahu di dalam hati saudara hari ini, satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat saudara menerima firman? Tadi dikatakan di pujian pertama, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kekuatanku ada di dalam hadiratnya. Artinya apa? Ada hubungan yang intim. Artinya saudara bukan sekedar sebagai orang percaya, cuman hari Minggu saya absen. Enggak. Tuhan mau lebih itu, Bapak. Dikatakan bahwa saat firman itu dikatakan dan langsung ada respon. Ya Tuhan, dia melakukan, Bapak. Hari ini, firman ini bukan untuk saya, tapi untuk saudara juga. Kita semua belajar firman Tuhan. Biar saat saudara mendengar firman Tuhan saat ini, itu adalah perintah Tuhan, suara Tuhan. Bagaimana respon saudara? Saya nggak tahu. Tapi siang ini saya katakan, setiap firman yang kita terima, biarlah kita merespon dengan hati seorang hamba. Ya Tuhan, aku mau melakukan. Ayat yang berikutnya Bapak, ayat yang kelima dan keenam Bapak. Kata Abraham kepada kedua bujaknya, tinggallah kamu di sini dan dengan keledai ini, aku beserta anakku, ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang keenam Bapak. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham, anakku, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada kayu, sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita garis bawahi, Allah menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Bapak Ibu Saudara,
Dikatakan Allah menyediakan. Allah adalah Jehovah Jireh. Allah adalah Jehovah Jireh. Tidak percaya tuh saudara. Kalau saat ini Abraham diuji kepercayaannya, saat ini juga kita semua diuji Bapak. Dengan pergumulan kita masing-masing. Tapi masih bisakah mulut kita berbicara seperti Abraham? Saat Abraham ditanya anaknya, sudah ada kayu, sudah ada api, mana dombanya? Kita teladani Abraham, ya. Allah adalah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Kalau saat ini saudara, kepercayaan saudara lagi diuji, ya. Mungkin di dalam kesehatan saudara. Allah adalah Jehovah Rafa. Dia adalah penyembuh. Bisa enggak kamu ngomong? Apakah ngomong, wis lorong ini, sekali Tuhan, cepet lang diceluk ae mari. Saat saudara saat ini diuji, kepercayaan saudara melalui apa? Ekonomi saudara, keuangan saudara. Bisakah saudara berbicara bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Jehovah Rohi, Bapak. Saat anak saudara mungkin meminta, ya Pak, bayar ini, bayar itu di dalam sekolahnya. Apakah yang keluar dari mulut saudara sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai istri di dalam keluarga? Apakah bisa ngomong bahwa Yesus Tuhan Allah kita adalah Jehovah Rohi. Dia adalah gembala kita yang selalu memberikan makan kita. Bapak Ibu Saudara, saat saudara diuji kepercayaan saudara melalui ekonomi, ini yang selalu Bapak Ibu, dan kesakitan, yang selalu orang jatuh di sini Bapak Ibu, tidak mau taat. Kalau saudara diuji kepercayaan saudara melalui ekonomi, mungkin secara matematika saudara nggak mungkin bisa. Ngalamin saya. Saya katakan, saya bicara di sini dan saya mengalami titik itu, Bapak Ibu. Kalau saudara belum bisa mengalami itu, ya saat ini mengalami dan belum bisa melakukan, siang ini kita lihat seperti Abraham. Dari mulut orang percaya masih bisa melihat keperkasaan Allah, pemeliharaan Allah. Mungkin secara matematika gaji yang kau terima saat ini, untuk membayar sekolah, membayar listrik, untuk makan, enggak sedang, secara matematika enggak cukup. Tapi ada satu berita saat ini, dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rohi. Jangan kau berpikir dengan pengertianmu sendiri. Saya dalam hal ini tidak membicarakan orang yang berkelebihan saat ini. Tapi saya mau membawa orang lagi diuji kepercayaan melalui bidang keuangan. Apakah saudara masih bisa melakukan seperti Abraham? Apa yang kau kasih saat ini? Keluargamu baik. Uangku untuk keluargaku, oke. Tapi Tuhan siang ini mengingatkan bahwa satu unsur keselamatan itu adalah ketaatan. Satu unsur ikut Tuhan, bukan kita cukup sebagai orang percaya, tapi ketaatan perlu, Bapak. Saudara kalau merasa bahwa tidak cukup, saudara pikir dengan kemampuan saudara, tidak akan bisa, Bapak. Tapi coba, kalau kita dengar firman, cuman kita, iya om, awakmu enak saiki, gak ngalami. Saya ngalami Bapak Ibu. Aku saiki kok ngene. Masuk bisa? Saya katakan, kita tadi nyanyi, kekuatanku hanya di dalam rohmu. Bisakah kita praktek pada siang hari ini?
di dalam kehidupan saudara untuk selanjutnya? Apakah saudara mau tetap sebagai orang percaya yang sebagai pecundang, tapi tidak ada kemenangan di dalam Kristus? Tuhan mau melalui hidup kita kemuliaan Allah nyata, Bapak. Jangan kita menjadi orang yang selalu kalah, pecundang terus. Saya rindu jemaat di tempat ini, jemaat yang taat. Jemaat setelah ketaatan itu ada hal yang besar yang Tuhan akan berikan. Hal besar bukan berbicara tentang materi uang, Bapak Saudara. Kepandaianmu, pengetahuanmu tentang Allah bertambah. Jangan kita sebagai orang percaya ditanya apa-apa enggak ngerti tentang Allah, kita enggak ngerti. Pokoknya aku cuma percaya selamat, Pak. Kalau saudara saat ini kepercayaan saudara diuji melalui ekonomi saudara, enggak sedang Tuhan. Tapi kalau saudara mau melangkah seperti Abraham, ya, enggak tawar-menawar, enggak ada negosiasi, enggak ada perbantahan, tapi dia mau melakukan dengan ketaatan. Serahkan Bapak. Tuhan, aku mau taat, tapi ini secara matematika enggak akan cukup. Tapi saya percaya bahwa Engkau tetap akan memeliharaku. Tadi nyanyian dikatakan, kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu dan roh-Mu. Kita baca sebelum ke yang lainnya Bapak Saudara. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, coba Bapak. Satu Yohanes 5 ayat kelima. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Allah yang diberikan untuk kita aslinya tidak berat. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita memampukan kita. Asal kita mau mulai melangkah. Saudara sebagai orang percaya, tidak mau melangkah, tidak mau menggunakan kuasa roh itu, dan kau tidak hidup di dalam roh, di dalam kebenaran itu, mana bisa Bapak? Nggak bisa Bapak. Jangan kita menjadi orang Kristen yang dipikir dikotbahkan berkat, terus enggak. Kalau saudara ikut Tuhan, cuman tujuannya itu, saudara menjadi orang Kristen yang rapuh Bapak. Saya katakan, menjadi orang Kristen yang rapuh. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen yang tahu bahwa siapa Allah saudara, dan saudara mulai melangkah, Tuhan berkata tidak berat. Karena apa? Kita dimampukan oleh roh Tuhan. Kalau saudara cuma dipikir sendiri, wah gak sedeng, gak ngono, gak sedeng. Terus selamanya kan enggak. Kalau bayangkan Bapak Saudara punya anak, iki tak kei jajan, sak wulan, sedino tak kei 25.000, 25.000. Satu bulan berapa Bapak? 750. Misal ini Bapak Saudara ya. Tapi iki sak jajanmu, sak untuk kolektor dan untuk belajar kasih perpuluhan. Tapi maunya dua anak, yang satu taat, yang satu enggak. Ya, endi? Kurang, gak cukup, ambil mendendeng kayak bapak ini. Selalu berontak. Saudara seneng yang mana punya anak? Oh, enggak ada yang seneng dua-duanya. Tuhan itu sama dengan Bapak di dunia, tapi dia lebih dari segalanya. Dia akan memperhatikan orang yang selalu mendengar perintahnya dan dilakukan. Bahkan melihat umpamanya, kekurangan, diem-diem pasti, ile tak tambah ile. Bapak punya ile, dapat berkat.
akan ditambahkan. Ya. Tapi dengan apa? Tulus melakukan, Bapak Bro. Jangan melakukan karena takut dimarahi, enggak. Jangan kita menjadi orang Kristen yang takut enggak diberkati, enggak. Tapi prinsip yang pertama adalah ketaatan. Dikatakan di ayat ini, Jehovah Jireh. Kita lompat ke ayat 13 dulu, sebelum ke 12. Bapak. Kejadian 22 ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihatnya seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulangi lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang kau pikirkan, belum tentu di pikiran Allah. Tapi kalau Allah yang memikirkan, pasti tepat waktunya, tepat untuk gunanya juga, Bapak. Saat Abraham ngomong kepada anaknya, Allah akan menyediakan. Di dalam Amsal, ya kita baca di dalam Amsal, Bapak. Amsal Sulaiman 18 ayat yang ke-21, Bapak. Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Apa yang dikatakan Abraham? Allah akan menyediakan. Abraham nggak ngomong, wis ojo kaken cangkem le. Aku iki saiki kudu nangis. Ya toh, enggak. Abraham memberikan contoh sebagai pimpinan di dalam keluarganya. Le, Tuhan pasti menyediakan. Apa yang kau gemakan akan menerima, memakan buahnya. Saat saudara saat ini lagi diuji, kepercayaan saudara, apakah bisa berkata-kata firman? Apakah saudara waktu nyanyi di gereja, waduh, dengan semangat. Tapi saat ujian itu datang, kepercayaan saudara diuji, apakah bisa mulut saudara mengatakan firman? Oleh sebab itu, baca firman, dengar firman dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Saat kita lemah, saat kita dalam ujian, kepercayaan kita diuji, apakah kita bisa keluar? Itu bisa keluar karena hati kita melekat, hati kita perhatian pada firman. Kalau kita tidak pernah baca firman, dengar firman Tuhan sama di rumah nggak pernah baca firman. Gimana saudara punya firman di dalam hati saudara? Saat saudara diuji, kosong. Otang bilang song. Yang keluar pasti bukan firman. Yang keluar mungkin perbantahan. Tuhan kok jahat. Kalau ini Bapak Ibu Saudara, Abraham mempunyai pemikiran terhadap Tuhannya. Bahwa Tuhanku jahat, mari ngakai dijaluk meneh. Ya. Pelajaran yang berikutnya di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-13. Bahwa setiap firman yang kita perkatakan ada buahnya. Makanya jangan ngomong sembarang. Lebih baik katakan firman. Ada buahnya. Apa? Firman yang menguatkan kita. Kita sekarang turun ke ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kita baris bawah ini, Bapak. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku.
Ada kata-kata, karena engkau takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, tidak segan-segan menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Pertanyaan Bapak Israel. Kenapa Abraham kok bisa taat? Karena dia takut akan Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan. Artinya ketaatan Abraham lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Lahir dari hati rasa menghormati Tuhan. Kepercayaan Abraham penuh kepada Allah. Penuh, Bapak. Bukan separuh, bukan seperempat. Penuh, Bapak. Karena apa? Satu, rasa hormat akan apa? Kuasanya Tuhan. Rasa hormat karena apa? Kekudusan Tuhan. Karena dia sang pencipta kita. Saya katakan, kenapa dia bisa rasa hormat? Karena dia mengalami semua, Bapak. Dan dari step demi step, Tuhan proses terus. Ketaatan Abraham ya, lahir dari apa? Hati yang mengasihi, Bapak Ibu. Saya katakan, kalau yang sudah suami istri, baik yang pacaran, apa sih bukti kasih itu, Bapak Ibu? Oh, enggak ngerti, enggak pernah pacaran semua ya. Bukti kasih adalah ketaatan, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi cuman di bibir aja, katanya Pak Prabowo, cuman omon-omon aja, Bapak. Kita ngomong ketaatan, gampang Bapak. Tapi untuk melakukan, tanda tanya bagi kita. Saya katakan ketaatan dilakukan bukan melihat situasi dan kondisi saudara. Ketaatan Tuhan mau di saat saudara di titik nol ataupun di bawah. Tuhan mau engkau tetap taat kepadanya. Kasih itu mau rela berkorban melalui darah Kristus dan tubuhnya. Kita melihat kasihnya. Mau rela berkorban untuk kita. Melalui kasih itu, ya, dia tidak egois. Tidak gampang marah. Abraham enggak marah. Tuhan, mari ngakai kok dijaluk meneh, balik kucing Tuhan. Ketaatan Abraham yang ketiga, kenapa dia taat? Karena dari lahir kepercayaan yang penuh kepada Allah. Bagaimana bisa percayanya penuh? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat sejarah Abraham, sejak dikeluar dari Ur Kasdim, tidak ada pandangan kemana-mana, dia tetap taat, Bapak. Dan apa yang dijanjikan, Tuhan genapi, Bapak. Biarpun dalam proses bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Berbicara kepercayaan yang penuh kepada Allah. Tidak serta-merta hari ini saya percaya, besok saya bisa percaya penuh. Enggak. Ada pengalaman hidup saudara bersama Tuhan. Kalau saudara tidak pernah berpengalaman hidup dengan Tuhan, saya katakan song. Untuk bisa percaya sama Tuhan penuh, song saya katakan. Abraham telah diuji, mulai janji sampai Tuhan nyatakan, Bapak. Saya sekali lagi, Tuhan mau siang ini kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ya, tadi dengan rasa hormat, rasa kasih, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Jangan kita taat karena kita takut. Takut apa? Hukuman. Waduh, karena gereja gak diberkati Tuhan, tambah keliru meneh. Di sini tidak ada dalilnya di SJP Anugerah. Ikut Tuhan supaya diberkati, enggak ada. Ikut Tuhan supaya kita selamat di dalam Yesus Kristus. Poin yang pertama.
Ikut Tuhan, kita melakukan perintahnya untuk kita supaya taat. Tapi saat kita diberkati, itu adalah buah dari ketaatan kita. Jangan dibalik, aku supaya diberkati, aku taat. Enggak, saudara taat dulu. Enggak cukup saudara sebagai orang beriman percaya sama Tuhan, ya. Cuman hari Minggu tok nang gereja. Enggak cukup. Saudara dengar firman, gak dilakukan. Keluar masuk gereja, ditanya firman, apa Pak gerejanya? Firmannya apa? Embu, pokoknya darah Yesus, darah Yesus. Yang Tuhan mau, saudara ikut Tuhan, percaya Tuhan, dan telah ditebus Tuhan, kita menjadi hambanya. Dan kita wajib beribadah, wajib Bapak Saudara. Tapi kedua, kita melakukan perintahnya. Kita tahu yang diperintahkan Tuhan apa. Saat kita tahu dan kita melakukan, Tuhan melakukan supaya apa? Kita taat. Supaya apa? Tuhan proses Bapak. Dan ayat yang berikutnya 15-18 Bapak. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Tadi berseru yang pertama, Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Ya, yang kedua, malaikat berseru dari langit kepada Abraham, ayat yang ke-16. Katanya, aku berseru. Cek. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan Bapak. Ya. Maka aku akan aku memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu Saudara, saat Abraham taat, dan kita lihat Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya. Artinya apa? Abraham tidak fokus pada berkatnya, tapi Abraham berfokus pada sang pemberi berkat itu. Jangan kita menjadi orang percaya setelah diberkati, kita fokus, waduh aku diberkati. Dan menjadi berhala di dalam, dan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Yang Tuhan mau, seperti Abraham, saat dia taat dan diberkati, hatinya tidak bergeser ke berkat itu, tapi hatinya tetap. Karena apa? Sudah diuji dan nyata hasilnya. Artinya, Abraham tetap menempatkan Allah di dalam Yesus Kristus nomor satu di dalam hidupnya. Bukan nomor dua lagi. Kebanyakan dari kita setelah kita diberkati, Tuhan ini nomor dua. Tuhan, aku Senin sampai Jumat kerja. Sabtu doa pagi, kapan aku ngelenceri Tuhan? Pergi boleh, boleh Bapak Saudara. Tapi jangan lupa hari Sabat. Hari untuk Tuhan. Ngelencer boleh, Tuhan nggak ngelarang. Ya, keperluan ada. Supaya apa? Jasmani rohani kita juga seimbang. Jangan jasmani netok nilainya 100. Rohani nilainya cuman 10. Makanya jadi orang percaya cuman omon-omon. Maaf bicara. Kayak Gogon ngomongnya, pahpo yo, ditakoni apa-apa gak ngerti. Apalagi melakukan, gak ngerti aku Lalu nemen Bapak Saudara, ya. Tapi siang ini,
melalui firman yang kita dengar. Kita respect firman itu. Supaya apa? Kita menjadi orang percaya. Percaya yang taat kepada Tuhan. Percaya yang selalu berkemenangan. Pesan siang ini Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya. Orang percaya yang melakukan firman. Bukan kita sebagai orang percaya yang tidak melakukan firman. Kalau kita tidak melakukan firman, menunjukkan apa, Pak? Kepercayaan kita loh. Pengetahuan kita loh. Ya, pengenalan kita akan Tuhan nggak sungguh-sungguh, Bapak. Kalau kita sebagai orang percaya, cuman syukur percaya tidak melakukan firman, menunjukkan ya tentang pengenalanmu tidak sungguh-sungguh pada Allah. Dalam bahasa lainnya, syukur aku nang gereja sebagai orang percaya, Rugi besar Bapak bicara. Biarlah siang ini kita melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita menjadi orang yang percaya, tapi percaya yang melakukan firman. Dan kepercayaan kita penuh kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah sungguh-sungguh, enggak setengah-setengah. Jadi kita tahu siapa Allah kita. Allah kita Allah yang tidak pernah melenjani janjinya. Allah kita ya dan amin setiap perkataannya. Dikatakan di ayat ini tadi, ya ayat yang ke-16 tadi. Dan aku bersumpah demi diriku sendiri, demi Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Ya, Allah berjanji, bersumpah demi dirinya sendiri. Artinya, Allah kita tidak pernah ingkar janji. Allah kita tidak pernah ingkar janji. Saya ragu di sini bahwa sering diingkari sama Tuhan mungkin ya. Sehingga mulut saudara bisa amin respon. Biarpun saatnya aku belum mengalami, tapi satu kali saat aku tetap imanku, percayaku penuh kepada Tuhan pasti akan membebaskan aku. Dia adalah Yehovah Jireh, ya, Jehovah Rohi, Jehovah Rafa, Jehovah Misi, kemenangan. Jadi kita menjadi orang yang selalu berkemenangan. Pesan siang hari ini, biarlah kita bukan menjadi jemaat biasa. Biasa di luar, tidak biasa di dalam. Di luar apa? Di luar hadirat Tuhan. Menjadi jemaat yang harus di dalam hadirat Tuhan. Nyanyian pertama tadi, kekuatanku hanya oleh Roh-Mu, di dalam Roh-Mu. Saudara bisa menyanyi begitu, tapi saudara dalam prakteknya tidak dilakukan. Omon-omon Bapak Saudara, ya. Tuhan mau kita menjadi anak yang telah ditebus. Kita menjadi orang yang percaya. Kita menggambarkan karakter Kristus. Yang Kristus telah taat sampai mati untuk menebus kita. Kita pun juga taat sampai mati. Sekali Kristus tetap. Dan di dalam Yesus, semuanya akan nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Cek. 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 Saya undang pelayanan perjamuan untuk maju ke depan. Nanti setelah perjamuan terus nyanyi lagu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita telah dengar firman Tuhan. Kita akan makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Kita ingat
betapa besar pengorbanannya. Ya, tapi dia taat, dia ada kasih, sehingga kita menikmati kasih itu. Dan kita diselamatkan melalui tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur dan terima kasih karena kasih kemurahan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dan melalui firman-Mu Tuhan kami diingatkan, kami ditegur dan kami dimampukan. Kami tahu Tuhan seperti halnya firman-Mu pada saat ini, seperti Abraham yang sudah mendapatkan ujian Tuhan untuk imannya, di mana anaknya yang tunggal akan dipersembahkan. Namun Engkau mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyediakan penggantinya. Seperti halnya kami Tuhan, di dalam menapaki kehidupan kami, mungkin banyak ujian iman kami. Di dalam perjalanan iman kami, banyak hal yang dapat merintangi kami. Mungkin masalah ekonomi, kehidupan pribadi kami, dengan keluarga, dengan lingkungan kami. Namun satu yang kami yakini Tuhan, seperti halnya Abraham, Tuhan sudah memberikan janji yang begitu luar biasa, memberkati keturunannya, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut yang tidak terbilang jumlahnya. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan kami. Kami berserah diri Tuhan hanya kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Bapa, sebentar kami akan makan dan minum roti dan anggur. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Ini adalah bukti tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan sudah berkorban bagi kami. Tuhan yang sudah rela mati bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kepada kami untuk senantiasa mencari hadirat-Mu, mencari firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah suluh suri teladan bagi kami, pelita bagi kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau sikap hidup kami selama ini mungkin kami sering memberontak karena banyak hal yang dapat merintangi iman kami. Namun siang hari ini kami diteguhkan melalui roti dan anggur. Ini adalah bukti kasih yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pujian, sembahku
akan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Keputusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Semua sudah dapat roti dan anggur? Kita angkat anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang dimerdekakan oleh bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkatin adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan telah makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Kita tahu bahwa di dalam tubuh Kristus dan darahnya ada kuasa yang luar biasa, yang sanggup mengubah hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat untuk Tuhan melakukan segala perintah-Mu ya Bapak. Biarlah kita mulai mau melangkah, bukan kita diam tidak berbuat apa-apa, sehingga kita menjadi orang yang statis, tidak ada kemajuan dalam iman kami, tidak ada kemajuan di dalam rohani kami. Biarlah kami menjadi ciptaan yang baru, yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kasih
Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadir ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Dan menjamah kami, melawat setiap kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami. Supaya kami hidup dalam ketaatan. Dan kami percaya Tuhan mampukan kami jemaat di tempat ini. Untuk kami boleh melakukan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu pada siang hari ini. Engkau memakai hamba-Mu, Engkau memakai Bapak Gembala kami lebih lagi di dalam membentangkan akan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Bapak. Pengurapan-Mu turun juga atas setiap kami yang mendengar firman-Mu. Tuhan, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu Bapak. Untuk memperingati akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya tubuh dan darah-Mu yang telah kami minum boleh menyatu di dalam tubuh dan darah kami. Supaya kami boleh memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami percaya kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan tidak ada barang yang mustahil di hadapan-Mu. Apapun saat ini yang kami hadapi. Kami tahu kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Cek. Cek. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan lewat tayangan juga pengumuman gereja seminggu depan. Shalom Oma, Om Tante dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Kristabel akan menyampaikan pengumuman gereja selama seminggu ke depan. Ibadah Women of Grace diadakan pada hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah Revive dan Forward diadakan pada hari Sabtu pukul setengah 5 sore. Ibadah Breskit di hari Minggu dimulai pukul setengah 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah umum pukul setengah 10 pagi. Sekian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada jemaat yang baru datang di belakang Al-Safan. Bisa kita kasih salam. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Berikutnya kita akan lihat laporan kas GSCPDI.
Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Engkau telah memimpin sepanjang ibadah ini dan melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali untuk kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang percaya akan Engkau, menjadi umat-Mu yang taat, yang selalu melakukan perintah-Mu dengan baik. Bahwa kami lemah, tapi roh yang di dalam kami memampukan kami semuanya ya Bapa. Biarlah semua Tuhan, Engkau layakkan kami di hadapan-Mu, kami menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi Tuhan kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami, dan karakter kita menjadi karakter Kristus. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya. Biarlah mereka memberikan dengan rasa syukur, rasa cinta akan Kau, dan rasa sukacita di dalam hati mereka ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan kami siang ini pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur, yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.